Ya, shalom. Haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Nah, kita melanjutkan di hari-hari terakhir terjadi masa-masa yang sukar. Akan ada masa yang sukar. Dikatakan 2 Timotius 3. Tetapi di 2 Timotius 4 ada satu bukti. Di tengah masa-masa yang sukar di hari-hari terakhir ini, ada seorang yang bisa mengakhiri kesulitan itu dengan baik. Pertandingan iman dengan baik. Dialah Rasul Paulus. Dia mengutip pernyataan itu dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Rasul Paulus telah bersungguh-sungguh dalam peperangan iman. Ketika melihat kembali hidupnya bersama Tuhan Allahnya yang dia layani, Paulus baru sadar bahwa ajalnya sudah semakin dekat. 2 Timotius 4 ayat 6. Sang Rasul menggambarkan hidup kekristenannya yang akan berakhir ini dalam beberapa perenungan. Jadi dia tidak takut sedikit pun menghadapi ajalnya. Jadi orang Kristen juga jangan takut menghadapi kematian karena akan berjalan terus bersama Tuhan. Pertama, Paulus menganggap hidup sebagai orang Kristen adalah suatu peperangan rohani. Dan itulah suatu peperangan yang layak bagi setiap orang percaya dimanapun sepanjang hidupnya. Ia telah berperang melawan iblis, Efesus 6 ayat 12, keburukan orang Yahudi dan kafir, 2 Timotius 3 ayat 1-5, kebejatan dalam gereja, guru-guru palsu, 2 Timotius 3 ayat 5, 2 Timotius 4 ayat 3-5, pemutar balikan Injil, Galatia 1 ayat 6-12. Yang kedua, Paulus juga telah menyelesaikan peperangan atau pertandingannya di tengah percobaan dan godaan yang sangat-sangat sulit. Namun, Paulus tetap setia kepada Yesus Tuhannya, membela orang percaya untuk tetap berdiri teguh dalam iman. 2 Timotius 2 ayat 12-13 dan Ibrani 10 ayat 23-25 saling menguatkan orang percaya satu dengan yang lain. Ketiga, Paulus sudah memelihara iman pada masa-masa ujian di hari terakhir ini yang sangat berat. Keputusasaan yang hebat, diserang oleh guru-guru palsu, ditinggalkan sahabat. Sekalipun begitu berat beban yang dialaminya, Paulus tidak sedikit pun berniat meninggalkan Tuhan dan kebenaran Injilnya. 1 Timotius 6 ayat 12. Yang keempat atau yang terakhir, Paulus juga menerima kesaksian Roh Kudus bahwa mahkota kebenaran telah tersedia baginya juga, bagi kita juga yang setia seperti sang Rasul. 2 Timotius 4 ayat 8, dan yang merindukan kedatangan Tuhan kita ini sekarang yang masih ada dan sepanjang sejarah manusia ini. 2 Timotius 4 ayat 9, kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Hari-hari kulalui bersama Yesus, terus dengan Tuhan Yesus, dan Dia pasti akan membela kita. Hari-hari kulalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Amin. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Amin. Persoalan
hanya mahkota. Tapi kalau kita dapat memperoleh mahkota kebenaran seperti Rasul Paulus, adalah sesuatu yang mulia dan agung. Jeripaya kita dalam Tuhan sejak kita berada di dunia ini sampai nanti ke rumah Bapa tidak sia-sia. Amin.